إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan kabulkan doa seseorang apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka patuh kepadaku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat 2 Surat Al-Baqarah ayat 186. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian ba'da maghrib rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sampai saat ini yang secara umum alhamdulillah berjalan dengan baik. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kebaikan kepada kita dan mencontohkan pelaksanaannya, sehingga kita semakin terbimbing dalam kehidupan ini dan tidak sulit mengikutinya karena sudah diberitahu dan dicontohkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini adalah wirid kita yang terakhir sebelum Ramadan, ya. Saya cepatkan kata sebelum Ramadannya ini, nanti kata terakhir itu lain arti, ya. Di terakhir sebelum Ramadan, bukan yang terakhir. Kalau hari Jumat malam yang akan datang itu sudah Ramadan. Kalau kita perhatikan perhitungan perjalanan bulan atau hisab, insya Allah kita akan mulai berpuasa pada hari Senin, tanggal 11. Pada hari itu besok sama hari Minggu tinggal kan, berarti 2 hari lain.
Kalau kita perhatikan hasil perhitungan itu, yang kalau tidak salah angka kemunculan bulan di hari Minggu itu, hari Ahad itu sekitar 1 derajat 13 menit 37 detik. Jadi 1 derajat lebih dari garis lurus itu munculnya hilal kan, hilal. Kalau sekitar 1 derajat lebih itu, 1 derajat lebih 13 kan ketik itu, ditinjau dari biasa-biasanya, kemungkinan ada perbedaan awal Ramadan. Dia kalau yang tidak berbeda itu, seandainya hari Minggu itu di atas 3 derajat, itu baru tidak beda. Tapi kalau di bawah 3 derajat, jadi hari Minggu itu dicari tidak akan nampak itu. Kalaupun nanti ada yang melihat, itu kemungkinan diduga dia salah lihat atau dikatakan dia salah lihat, sekalipun dia sungguh-sungguh misalnya, tapi banyak yang membacakan begitu nanti, karena ditinjau dari biasa-biasanya dan kondisi alam sekarang segitu tulun nampak. Jadi kalau kita puasa hari Senin, berarti hari Minggu, hari Ahad, kita sudah 1 Ramadan maghribnya kan. Berarti kita hari Ahad itu sudah salat tarawih. Jadi kita kalau memang jadi berbeda nanti, ya kembali kepada kita lah, memilih keyakinan kita. Jangan mode kawan nembolo kan, bila puasa mana kudian, pilih yang kudian kan, bodang kudian sajalah. Tapi kalau bila rayo mana dulu, kalau itu tentu tak boleh. Rumusnya sederhana, gampang kan, kata kuncinya ringan kan. Mana ringan? Itu kalau buaban tentu nak kudian, kalau labo tentu nak dulu. Kalau itu tak boleh. Tapi kalau sepanjang kita sertakan di situ keyakinan, atau kita percaya pada seseorang yang kita yakini dia memilih yang terbaik, kalau itu boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi kita baca ayat 186 surat Al-Baqarah, yang ayat ini secara bahasanya, isinya yang terlihat dari ayat tersebut atau artinya itu tidak ada kaitannya dengan puasa sama sekali. Dia tidak bicara tentang puasa, tidak ada kata-katanya tentang Ramadan, tentang fidyah kah, tentang turunnya Al-Quran kah, tidak ada. Jadi kalau ayat ini saja yang dibaca, maka dengan cepat bisa sampai pada kesimpulan ini ayatnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Gitu. Karena tidak nampak dari ayatnya, dari terjemahannya tidak kelihatan redaksinya. Tetapi kalau kita tinjau dari satu ilmu dalam Al-Quran itu namanya ilmu munasabah, ilmu yang mengkaji tentang hubungan atau kaitan
antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surat dengan surat yang lain, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain di dalam satu ayat. Pokoknya mengkaji hubungan Al-Quran, ilmu munasabah namanya. Maka ayat ini berada di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Mulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu, sampai ayat 187. Jadi 183 tentang puasa jelas, 184 ya juga, 185 ya juga, 187 ya juga. Jadi ada 15, 185, 187. Di takurung ayat 186 pun. Berada di tengah-tengah pembahasan itu. Biasanya kalau awak duduk serius Pak Wan, yang ngadu di dalam forum buat serius tu, motah tu, mungkin ada orang tidak berkepentingan dengan apa yang kita bicarakan. Misalnya nyentah sia-sia kan pihak motahnya duduk di tengah, kali kan mungkin tu. Biasanya tidak kan. Biasanya ada kaitannya dengan yang kita bicarakan. Mungkinnya kawan dari kawan wak bisa jadi iya kan. Atau masalah yang wak apa engkau nya tak kenal mang dah wak, tapi nya ahlinya bisanya menjalin ke wak. Nya mang dak orang komplek kan, tapi kalau iko yang kita bahas, inya bisa menjalin. Nah itu. Jadi dia pasti punya kaitan dengan yang ada di situ. Karena itu ayat ini bisa disimpulkan punya kaitan dengan puasa. Malahan dilihat dari isinya, dia menyampaikan informasi tentang puasa berupa keistimewaan puasa Ramadan ini, di mana keistimewaannya tersebut adalah ketika seseorang melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan itu, Allah menyebutkan bahwasanya dia sangat dekat dengan kita. Memang kan Allah itu kan dakik juga kita kan, tapi ketika berpuasa itu lebih lagi. Sangat dekat itu bisa keberadaannya, bisa relasinya. Karena dekat itu kan banyak jadi. Tu sana tu dakik dah mau. Mungkin dakik rumahnya bisa jadi kan. Atau hubungannya dekat, kan bisa jadi itu. Atau kedua-duanya. Bisa jadi juga orang yang siano tu dekat ambo tinggal. Tu baan tak minta tolong sebagainya tu. Awak jarang basuh atau tak kenal benar, rumahnya dekat. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi dekat di sini, dekat posisinya, dan yang paling pokok itu dekat hubungannya. Yang salah satu tandanya disebutkan dalam ayat itu, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau ada yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, ku kabulkan. Itu salah satu makna pokok dari dekatnya itu. Ya kalau lah si anu nama minta, nak pandai memaindaan. Itu kan karena kedekatan. Kapan kedekatan itu terjadi? Selalu tentu, tapi terlebih-lebih ketika seseorang berpuasa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka karena itu patuhlah kepadaku, disuruh puasa, puasa, itu salah satunya. Kemudian lakukan itu dengan iman.
Semoga dengan demikian sukses dia sampai dia pada kebenaran. Jadi sebegitu pentingnya ibadah puasa itu, tentu sudah pada tempatnya juga kita berupaya sekuat tenaga mendapatkan kelebihan itu. Kok bisa apa yang menjadi problem hidup kita tak sampaian, tak jawe, tak penuhi misalnya di bulan Ramadan, karena Allah sendiri yang bilang begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sayangnya ini sangat kita sayangkan. Kita uraikan ini secara ringkas agar tentunya kita tidak termasuk orang yang melewatkan kesempatan yang baik dengan Ramadan itu, karena salah satunya tadi di bulan Ramadan itu Allah bisa jadi sangat dekat dengan kita dengan segala implikasinya. Ada beberapa hal yang disayangkan atau yang disesalkan atau sesuatu yang tidak mesti terjadi dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan Ramadan ini, dan ketika kita sebut sekarang tentunya kita berharap kita tidak termasuk orang yang melakukan itu, karena rugi gadang, kan begitu apanya itu. Apa kekeliruan berRamadan itu? Misalnya yang pertama, ada sebagian kaum muslimin yang biasa-biasa saja dengan kedatangan Ramadan itu. Sama saja hari-hari lain. Tak ada nampak aruknya tu, tak ada nampak canangnya tu, tak ada nampak dia benar-benar sedang menunggu kedatangan Ramadan itu. Ada sebagian kaum muslimin, malahan sebagian komunitas masyarakat Islam bisa sangat banyak itu. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan itu, Rasul itu melakukan persiapan yang cukup untuk memasuki Ramadan itu. Walau agak terlambat kita bicara hadis ini, tapi prinsipnya mungkin kita bisa tetap manfaatkan, tentunya dipakai untuk ibadah-ibadah lain. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan istri Nabi, ya Ibu ya. Jadi kalau istri Nabi, dia dipastikan banyak tahu tentang Nabi. Nah, itu. Tentu suaminya yang paling tahu, ibu tentu istrinya yang paling tahu. Itu kan. Jadi dia menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katanya begini, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat puasa sunat untuk 1 bulan tidak ada yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bila? Mana dulu dari Ramadan? Pas sebelum Ramadan, ya, berarti bulan sebelum Ramadan itu Sya'ban. Kini kita di bulan Sya'ban. Makanya cara menentukan apa itu dari Sya'ban ke Ramadan kan. Jadi ke-9 itu cari bulan, kalau tidak kelihatan dan lain sebagainya maka lengkapkan 30 misalnya. Dari Sya'ban, bulan sekarang, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal kan begitu. Jadi kata Aisyah istri Rasulullah SAW, ketika bulan Sya'ban ko
Nabi itu puasa sunat ndak ada nan lebih banyak dari bulan itu lagi. Malahan disebutkan wa innahu kana yasumu kullahu. Bahkan Nabi itu pernah juga di bulan Sya'ban itu 1 bulan penuh Nabi berpuasa. Jadi bulan Sya'ban itu tidak hanya di tengah-tengahnya sebenarnya dia banyak. Tapi pokoknya sebanyak-banyaknya. Ketika dianalisa ini, di samping memang itu adalah ibadah yang disunatkan puasa di bulan Sya'ban, satu hal yang dilakukan oleh Nabi puasa Sya'ban itu dipahami sebagai persiapan dia untuk bisa full sebaik-baiknya di bulan Ramadan. So kalau di bulan Sya'ban ndak di angin-angin mesin tu, tiba di bulan Ramadan langsung start saja. Biasanya mangguk-angguk dulu itu. Tapi kalaulah di angin-angin di bulan Sya'ban, misalnya puasa di tengah Sya'ban 3 kali di Sya'ban atau Senin Kamis atau malahan puasa Daud misalnya sekali 2 hari, tiba bulan Ramadan nyelah la ready karena di bulan Ramadan itu sejak 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan itu apakah 29 atau 30 itu penuh dengan keberkahan yang tidak pada tempatnya disia-siakan. Jadi harus bekerja-kerja dari awal dengan segala macam ibadah-ibadahnya itu. Tapi kalau badan wa di 1 Ramadan itu takapar bantu orang mendadak itu, tentu malah ke mengaji dan katakan itu itu. Dan itu yang yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kalau ada misalnya macam kok persiapan model itu mana latih-latih dulu, dicuba-cuba dulu. Jawabannya jangan awak Nabi je begitu. Kan itu. So tentu beda tu. Kalau kita perhatikan misalnya kita ulang-ulang lagi memori kita tentang awal-awal Ramadan terutama kan hari pertama, kedua, malahan 3 hari pertama atau malahan mungkin sampai seminggu pertama tu ya agak beda rasanya. Jalan kita pergi pagi tu kan langang orang. Kata filosofinya orang Karajo misalnya bulan Ramadan ko ndak banyak yang bisa di Karajon lah. Jadi jam Karajo biasanya jam 7:30, kini jam 8. Karajo biasanya pulang jam ampe, boleh jam 3 atau jam 7:30 karena kalian puasa. Ndak banyak yang bisa di Karajon. Jadi kultur kita saja sudah menganggap lemah itu. Ndak banyak yang bisa buat. Dan itu tentu membayangi ke yang lain-lain. Kalau ada masalah kekhilafan, malahan kesalahan, maklum salah, awak puasa. Memangnya puasa itu membuat orang seperti itu. Walau mungkin ada yang serius, ada yang tidak, tapi tidak jarang itu dijadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan segala kelengahan-kelengahan itu. Kalau sejak dari 0 km sampai ujung Ramadan itu penuh berkah, kan sebenarnya tidak ada tempat untuk berlelai model itu. Nabi untuk mempersiapkan itu di bulan Sya'ban itu puasa. Gitu. Apakah banyak kaum muslimin yang tidak mempersiapkan itu? Wallahu a'lam. Tapi dari yang kita lihat kayaknya sepertinya mungkin banyak. Nabi itu begitu mempersiapkan sehingga betul-betul tidak akan menghalangi puasa, bahkan perang sekalipun kalau terpaksa jadi. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang berat dilakukan oleh Nabi, bahkan sampai perang sukses saja sekalipun dia sedang berpuasa. Kenapa?
Karena ketika itu dia berada pada kondisi yang biasa. Begitu juga dengan yang lain-lain, misalnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadilah dilatih-latih dulu kan, dilatih-latih dulu sehingga pas ketika Ramadan itu dia tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang dia karena tidak latihan berubah drastis. Di dalam hadis tadi itu Aisyah menyebutkan itu, katanya ketika ditanya tentang puasanya yang banyak di bulan Sya'ban itu, Nabi kemudian melanjutkan, wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi kata Nabi, kamu kalau beramal itu caranya di seolah-olah atau di situ bisa kita pahami Nabi mengajarkan kan. Mungkin kita bertanya, kok bisa takah itu Nabi puasa sunat bisa sebulan gay atau bisa banyak gay, bisa puasa Daud gay, bisa begitu. Baca rohnya, akhirnya diajarkan oleh Nabi itu. Khudhu minal amali, ambillah amalan-amalanmu atau mulailah lakukan amal-amal itu ma tutiqun, dari apa yang bisa kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak akan berpaling darimu, tidak akan memandang enteng amalmu yang startnya sedikit itu, hatta tamallu. Malah mungkin kamulah yang malu dengan amalanmu sendiri. Jadi misalnya kita baru bisa baca ayat seperam 5 minit, dah tu letak kantuk saja. Kata Rasulullah, mulai saja dari itu dulu. Allah tidak akan menghapus itu, tetap akan membalasi walaupun kecil itu. Mungkin kamu saya, mangalo kali 5 minit, 10 minit sajalah. Mangalo ke 10 minit, seperempat jam sajalah. Kamu mungkin yang akan seperti itu, tapi Allah tetap akan, bacalah, mungkin begitu. Dan itu dicontohkan sendiri oleh Nabi dalam ibadah itu dan ibadah lainnya. Dilanjutkan oleh Aisyah, wa ahabbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima 'alaiha wa in qallat. Nabi itu salat ni yang paling suka Nabi, misalnya salat yang dikerjakan terus menerus sekalipun sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Ketika Nabi memulai satu salat sunat atau satu ibadah sunat atau satu amalan, dawama 'alaiha, dia lakukan itu terus menerus. Jadi dua kata kunci lagi di situ oleh Nabi, agar bisa beribadah itu dengan baik, dengan banyak, dengan kualitas tinggi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Caranya sederhana, kata Nabi. Yang pertama, mulai saja dulu dari mana bisa. Kalau ingin bandingkan diri kita dengan orang yang taat untuk sebagai langkah awal perbandingan, motivasi bisa, tapi jangan langsung saja minta disamakan sekali itu. Berlatihnya nyola di tangga 5, wah di tangga 0 barunya. Tentu malompe sekali ke situ. Latih kita dia. Sekali lompe ya tiba di tangga 5 dah tu tak lebih mana, tak kilo seketik. Itulah berarti itu lah. Tapi kalau dari 0 naik ke 1, untuk naik ke 2 tu gampang lah. Kita tak di 0, kita lah di 1, naik ke 2. Naik ke 3 dari 2, je naik. Jadi yang pertama mulai dari mana yang kamu bisa, dan yang kedua itu dilakukan dawama 'alaiha. Dawam, berketerusan, continue gitu, terlakukan terus menerus. Jadi ini yang disayangkan dan kita baca sekarang, tentu mudah-mudahan kita menghindari itu. Kemudian yang kedua adalah
tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan itu untuk berburu amal sepanjang yang dia bisa usahakan tadi itu. Baik puasanya dengan sebaik-baiknya. Kalau bedanya dengan lain tak makan saja. Kota jalan juga, kok duto itu juga kan. Kalau begitu kan tak berusaha dia memperbaiki namanya. Emangnya baduto tu batalkan puasa. Itu payahlah menjawab itu. Kena do puasa batal karena berdusta. Kena do puasa batal dia baduto nak apa je? Baduto tidak membatalkan puasa. Cuma mungkin menghilangkan nilai puasa. Itu kena. Jadi bedanya puasa indah dia ada makan. Wanda yang membatalkan yang lain, misalnya tidak berhubungan dan lain sebagainya. Tidak ada meningkatkan. Begitu juga dengan yang lain-lain, termasuk yang malam-malam itu. Ia ba'a dulu, baik dulu kini. Malahan untuk kasus-kasus tertentu banyak sekarang itu ditemukan tempat di masjid-masjid untuk malam itu. Kalau kita Abang, Pak Ji atau Buya Dalil dan lain-lain yang jalan-jalan ke masjid di bulan Ramadan itu, sulit kadang-kadang kita menemukan tempat yang khusyuk untuk beribadah malam itu karena ribu itu. Dan perkembangannya tidak hanya yang ribu itu anak-anak, tapi apa-apa ibu-ibu lah satu itu. Jadi dia tidak maksimal mengejar keutamaan malam Ramadan itu. Kan kata Nabi, man qama ramadana, maksudnya itu salat malam maksudnya. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan dia diampuni dosanya. Dia tidak hanya tidak maksimal di situ, tapi juga berkemungkinan merusak ibadah orang lain. Kita sudah sering sebutkan hadis bahwasanya ketika ada orang berdoa tidak boleh ribut, tidak boleh muta. Ketika ada orang yang beribadah tidak boleh. Apalagi ketika ada orang yang salat sunat, kan untuk sebagian orang kan lah biasa seperti itu. Di sampingnya orang masih salat je lah, nyala muta sekali. Nabi itu berang ke seseorang yang membaca Al-Quran keras-keras ketika di dekatnya itu ada orang yang beriktikaf, beribadah. Mungkin salat, mungkin berdoa, mungkin baca Quran, mungkin yang lain-lain. Yang dimarahinya itu bukan baca Qurannya ya. Itu tak boleh baca Quran kayak orang salat. Nah, tak itu artinya. Baca keras-kerasnya itu dilarang oleh Nabi. Jadi baca Quran keras-keras saja di dekat orang yang sedang berdoa, di dekat orang yang berzikir, di dekat orang yang salat, dilarang oleh Nabi. Turunkan suaranya, jangan kare-kare. Baca Quran kare-kare saya dilarang oleh Nabi ketika, sekali lagi saya tekankan, ketika ada orang yang beribadah di situ. Itu kalau mota bah jadinya dibulihan atau sangat dilarang. Bang kesimpulan itu bukan logikanya apa tu? Baca Quran keras-keras saja, yang di situ ada orang berdoa, di situ ada orang yang salat sunat, di situ ada orang yang berzikir. Kecil Nabi, pelanan suara tu. Tentu kalau mota lebih dilarang lagi gitu. Koknya berhentinya mengecek itu kalau Allahu Akbar saja itu. Andaikan boleh mota dalam solat, mungkin mota aja semata. Kalau lah bentuk dalam tawaf lo salat tu wajib ya, dibolehkan bicara misalnya, walaupun di situ sebutkan yang baik-baik seperlunya. Apa tadi Pak? Mungkin itu sebenarnya.
Saking dia tidak bisa membedakan bahwasanya ini adalah rumah Allah, bukan rumah dia, bukan kedai, bukan segala macam. Kini yang salah satu persoalan yang mesti kita hidupkan kembali, walaupun bangunannya mungkin seperti rumah kita, atau mungkin ada rumah kita yang lebih bagus dari ini, yang tikarnya lebih bagus dari ini, yang lantainya lebih bagus dari ini, tapi ini adalah rumah Allah ini. Kalau ada anak-anak yang memperlakukan masjid ini sebagai tempatnya main-main di sini, lekas salat orang tu nyala main-main kemari kan, itu mesti dipahamkan ini rumah Allah ini. Ada adab masuknya, ada adab di dalamnya. Tak sama ko di kadai, di beranda rumah, di lapangan itu tidak. Yang seperti ini yang perlu dihidupkan kembali, sehingga kita memang betul-betul hormat ke masjid ini. Masuk masjid aja kita hormati masjid. Ada ibadahnya, apa namanya? Tahiyatul masjid. Itu kan bentuk penghormatan kita ke tempat ini. Emangnya kalau kita masuk gedung besar ada tahiyatul gedung, kan ada lagi. Ini menunjukkan bahwa bedanya tempat ini dengan tempat-tempat lain itu begitu. Baiklah, ke masjid kita sadonya lari-lari, terserah kalian lah, pokoknya kita rame-rame ke situ. Beko tak gaduh orang solat, beko tak langkai kepala orang, beko tidak bisa orang konsentrasi karena itu. Tangguhlah kesalahan anak-anak yang kita bawa dengan alasan kayak tadi itu ke masjid. Jadi ini adalah rumah Allah dan ini diperlakukan sebaik-baiknya. Kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu bisa kita ganti dengan tawaf. Kalau di sini cara penghormatannya seperti itu. Jadi dibedakan pada saat kita masuk di sini, ya, kita sedang bertamu kepada Allah yang kira-kira Allah itu duduknya di sini. Tentu kalau kita menyadari Allah ada di situ kan tak sembarang saja kita itu. Itu. Dan itu tuh mesti atau kita upayakan dihadirkan ketika datang ke masjid ini, apalagi di Ramadan beramai-ramai. Bukan tempat reuni di sini, bukan tempat tadi yang kediotan kan, bukan dibawa agenda. Kau tamu satu, kau bicara, kau tamu kau bicara, kau tamu satu. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau disebut tadi Allah sangat dekat ketika sedang berpuasa, salah satu area yang membuat kita dekat itu ya di sini, di masjid, di rumah Allah ini. Itu yang kedua. Jadi dengan demikian kita upayakan perbaikan sedemikian rupa sehingga nanti kita mendapatkan lebih. Kalau tidak sesuai betul yang dilakukan oleh orang-orang saleh yang kita teladan itu, minimal mengiriki itu. Kemudian yang ketiga adalah lebih mendahulukan hal-hal yang kurang yang meninggalkan hal yang lebih keutamaannya dibanding dengan yang lain-lain. Saya akhiri pada poin ini, tapi saya jelaskan sedikit. Misalnya menyediakan sahur sebaik-baiknya, kemudian agak tersilap subuh. Babuko sebaik-baiknya, kemudian agak teledor maghrib atau isya, malahan tarawih juga. Apalagi kalau lah buku wasamo kan, itu di antara kekeliruannya itu ada yang tidak memanage sedemikian rupa itu salat maghrib kita ada yang tak boleh itu. Apalagi di tempat-tempat favorit yang fasilitasnya itu tidak mendukung mungkin adanya atau mungkin ruangnya. Ambo yakin, bukan yakin ya, menduga Pak Jira di tempat-tempat buku favorit itu adalah jadwal Ramadannya mau dia waktu itu.
Dia Ramadan ko buka bersama reuni alumni itu, alumni ko kan. Rasul di tempat-tempat itu lah memesan jadual orang. Kami sekian kursi, kami sekian meja. Kalau tidak percaya, cubalah bebo menduga saja tu dicari padeknya jadwal itu. Apakah boleh berbuka bersama untuk silaturahim? Tentu saja boleh. Tapi ketika itu mengurangi kita mengejar keutamaan dan kewajiban, apalagi untuk maghrib, isya, itu tentu saja jatuhnya nanti sudah tidak boleh lagi. Jadi demikianlah kajian kita pada malam ini. Yang intinya yang kita sampaikan itu adalah mari kita manfaatkan Ramadan yang insya Allah 2 hari lagi kita akan temui, sehingga dengan demikian kita nanti dicatat sebagai orang yang beruntung besar di Ramadan ini, sehingga kita pantas nanti merayakannya di 1 Syawal. Aduh, kadang-kadang puasa tidak seperti yang diharapkan, apalagi kemudian minta THR dulu gitu. Sebenarnya orang-orang yang rajin itulah yang lebih berhak atas keberkahan, kegembiraan, kesucian 1 Syawal itu. Kita kejar intinya, substansi. Demikian pengajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول